Jadi ulil amri ini diartikan oleh para ulama dalam buku tafsir ada dua. Ulil amri maksudnya apa? Ulama dan apa? Umara. Tatkala Allah mengatakan taatlah kepada Allah, Allah menggunakan taatlah. Taatlah kepada Rasulullah mengatakan taat. Kepada para ulil amri Allah tidak pakai apa? Taat. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan mereka tidak mutlak. Tidak apa? Tidak mutlak. Maka hanya boleh taat kepada mereka kalau tidak melanggar apa? Syariat. Makanya Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam rangka membangkang perintah atau bermaksiat kepada Allah. Membangkang maksiat kepada Allah. Taib. Kita pahami dari ini, dari pembagian ini, bahwasanya taat kepada ulama dan pemerintah itu taat yang disyariatkan. Pada apa? Pada perkara-perkara yang tidak melanggar perintah Allah. Paham? Oleh karenanya kalau para umara, di antaranya penguasa, membuat suatu aturan, yang aturan tersebut tidak ada nasnya maksudnya turun ayat secara tegas, ini perkara ijtihadiyah, namun tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah dan menimbulkan kemaslahatan, maka wajib bagi kita untuk taat. Yang perintah siapa? Yang perintah Allah. Kan Allah mengatakan taatlah kepada Allah dan Rasul, taatlah kepada juga ulil amri. Contoh, pemerintah bikin aturan lampu merah. Jangan seorang melanggar, mana dalilnya Al-Quran dan Sunnah ada lampu merah harus ditaati? Enggak ada. Apalagi hijau boleh jalan, merah mana ada? Enggak ada perinciannya dalam Al-Quran. Nabi tidak pernah merinci. Nabi saja masalah buang hajat Nabi perinci, masalah lampu merah Nabi tidak pernah perinci. Berarti enggak ada. Ente bahlul berarti. Ini perkara enggak Islam menyuruh syariat. Ya. Maslahat. Ya. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, semangatlah pada perkara yang bermanfaat bagimu. Ya. Ini namanya disebut dengan al-masalih al-mursalah. Kemaslahatan dalam Islam ini dibahas terutama ulama Malikiyah. Al-maslah ada 3. Al-masalih ada berapa? 3. Bertulis di mana sini? Antum dengar aja lah ya. Ada namanya al-maslahah yang mu'tabarah. Al-maslahah mu'tabarah inda syara' menurut syariat banyak ya. Seperti salat berjamaah maslahatnya adalah untuk persatuan misalnya ya. Salat Id rame-rame untuk persatuan misalnya. Maslahat harus ada wali nikah demi kemaslahatan sang wanita supaya tidak dikibulin sama laki-laki buaya ya misalnya. Maka harus ada wali yang melihat calon tersebut diterima atau tidak diterima. Wanita bersafar dengan mahram, ini ada maslahatnya, namanya maslahat yang diakui oleh apa? Syariat, bahkan ditetapkan oleh apa? Syariat. Maslahat kedua dianggap maslahat tapi mulghah, tidak dianggap oleh syariat. Contoh, babi ada maslahatnya. Kalau dimakan mungkin bisa begini, dagingnya bisa buat gini, tapi menurut syariat nggak boleh karena itu najis misalnya. Paham? Secara kita manusia mungkin ada maslahatnya. Misalnya bir bisa menghilangkan stres misalnya ya. Minum bir bisa menghilangkan stres, mendapatkan kebahagiaan dengan minum bir ya. Itu ada maslahatnya, bahkan Allah mengatakan ada manfaatnya ya. Tetapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya bir dan perjudian lebih besar daripada manfaatnya. Judi ada manfaatnya, tiba-tiba kaya raya ya. Ya, tiba-tiba kaya raya. Saya pernah kenal kawan saya, saat saya dulu juara judi se-Australia, Masya Allah. Satu Australia saya menang waktu main judi. Dia jago, duit tiba-tiba banyak. Manfaat enggak manfaat? Mungkin buat bisa hajian, bisa bagi kepada fakir miskin. Tapi manfaat ini tidak dianggap oleh syariat. Namanya maslahah mulghah. Tidak dianggap. Ketiga namanya al-masalih al-mursalah, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang dilepas oleh syariat, tidak dibahas. Tidak dibahas. Maka itu kita timbang dengan apa? Syariat. Seperti lampu merah, seperti surat nikah misalnya ya. Itu enggak ada syariatnya. Secara syariat harus menikah dengan surat nikah, harus begini, harus lewat lampu merah, harus begini, aturan secara umum. Maka ini ya, ini tidak mengapa dan harus taat kepada pemerintah selama tidak ada dalil yang tegas bahwasanya ini melanggar apa? Syariat. Paham? Jadi kalau antum berhenti di lampu merah, ya, antum hadirkan dalam benak antum ayat ini, saya taat kepada pemerintah karena ini maslahat dari lampu merah, maka antum berpahala. Dapat apa? Pahala. Karena kita tahu bahwa lampu merah ini dibuat untuk maslahat atau bukan? Buat maslahat. Kamu kenapa melanggar? Ya karena peraturan itu dibuat memang untuk dilanggar, Ustaz. Internetnya sudah melanggar punya dalil lagi. Seperti itu ya. Menikah pakai surat nikah. Yang benar kalau secara syar'i enggak usah pakai surat nikah, enggak ada masalah. Syar'i yang penting syarat terpenuhi selesai. Tetapi bukankah dengan adanya surat nikah ada maslahat? Ada. Nanti orang ngaku-ngaku bahwa cewek ini istri saya padahal bukan ya. Misalnya. Ini bohongin orang nikah lagi saya belum punya istri padahal istri sudah 3 ya. Enggak ada. Enggak benar ya. KTP itu semua untuk kepentingan. Kalau orang enggak ada KTP, coba orang masuk dari negara lain masuk enggak tahu, tiba-tiba begini bikin kacau di negara kita, dia enggak tahu.
Bukankah pembuatan KTP, pembuatan paspor, ini semua enggak dibahas dalam syariat. Itu namanya masalah apa? Mursalah. Maslahat yang dilepaskan selama tidak melanggar syariat, maka kita wajib untuk memenuhi, mentaati. Ya sama, misalnya pemerintah buat aturan yang memang itu bermanfaat, maka kita jalan. Kalau enggak ternyata melanggar syariat, maka tidak boleh kita taat. Ya, bukan berarti tidak boleh taat kemudian memberontak, ya, membuat kegaduhan, tidak. Ya sudah, nanti tidak taat. Misalnya taruhlah pemerintah mengatakan kalian semua harus utang di bank untuk riba. Ya sudah, kita bilang enggak. Kecuali kalau dipaksa, itu lain cerita. Tapi kalau enggak terpaksa, ya enggak, saya enggak. Ini haram. Mau dimarah, mau diapa, enggak, ini haram. Uang riba haram misalnya. Ya, contoh. Ya, seandainya ada aturan yang melanggar. Adapun kalau Al-Quran dan Sunnah diserukan oleh pemerintah, maka pemerintah tidak usah serukan, ya kita pun harus taat. Misalnya pemerintah mengatakan harus sholat, ya pemerintah enggak usah ngomong pun kita harus apa? Sholat. Ya. Misalnya. Jadi justru poin di sini kita harus taat kepada pemerintah pada perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara detail oleh syariat Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah, maka kita juga harus apa? Taat. Makanya disebut dengan taat bersyarat. Paham? Kalau Al-Quran Allah dan Rasulnya mutlak harus taat. Taat kepada Allah, ati Allah, ati Rasul. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulnya, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah kami mengutus orang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambillah, dan apa yang dilarang maka berhentilah. Taat kepada Allah secara mutlak, taat kepada Rasul secara mutlak. Adapun taat kepada ulama dan umara, maka ada koridornya, ya. Tidak boleh melanggar syariat apa? Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Baik.